Halo guys, kembali lagi bersama saya Rizky Kurniawan di episode 1 Nyantai Dulux. Oke, jadi yang belum kenal, di sini saya Rizky Kurniawan. Jadi kita akan ngobrol santai sama teman baik, bisa dibilang teman terbaik aku ya, teman terbaik. Ya, jangan pakai saya lah, teman terbaik aku selama SMP lah, dari SMP sampai sekarang yang udah kuliah ini kita masih bertemu. Ya, biar bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalan dulu lah, karena ya coba kasih tahu siapa Fajar. Pakai guys sih biasanya, enggak kan? Normal aja. Ya langsung. Nama gua. Oke, gua ya. Keren. Nama aku, masa nama aku. Ya intinya Fajar Dwi Saputra. Fajar. Nah, iya. Udah jadi teman dari SMP. Ya, jadi sebenarnya dulu tuh kami pas SMP kelas 7 tuh masih satu kelas, cuman kelas 8 itu terpisah. Nah, pas kelas 9 baru gabung lagi. Cuman tuh dulu kita kelas 7 belum deket kali aja. Enggak, kelas 7 tuh iya, aku cuma deket sama Ega. Kalau aku kan sama Aldi. Nah, yang grup-grup pintar lah. Ya, dulu tuh aku ini kan masuk organisasi OSIS dan kau tuh nggak ikut kan dulu. Males masuk OSIS. Umurnya kan cuma jadi bagus sekolah aja. Itu alasannya. Nah, males. Bikin capek. Apa alasan awalnya gitu? Jadi pas SMP tuh kok nargetin apa sebenarnya? Belum ada goal sama sekali kalau SMP itu. Belum ada sih. Pas masuk tuh cuman ini nggak ngamatin nih, cuman ya biasa aja lah, kayak ya belajar biasa aja. Kalau ikut ekskul paling pramuka doang. Pramuka. Ya nggak nonjol kali lah. Iya, pramuka pun hitung-hitungannya kan wajib. Iya, kalau nggak wajib kan nggak dapat juga aku. Bonus juga bener. Iya. Kalau aku tuh dulu masuk OSIS apa ya motivasinya tuh pengen ini sih, pengen gabung organisasi tuh buat biar nambah kawan aja sama nambah kesibukan, nambah relasi. Iya, nambah relasi. Sebenarnya belum kepikiran sampai ke sana sih, paling cuman biar ada kegiatan aja organisasi itu. Soalnya kan kita banyak dilatih untuk ngomong sama senior kita kan. Jadinya tata cara kayak gitu itu aku pengen ikut lah, pengen ngelatih itulah. Jadi itu pengen masuk organisasi itu gara-gara itu. Dan juga banyak kawan-kawan aku juga kan yang masuk organisasi, jadinya ya jadi makin semangat aja. Engkau udah terkenal juga nih sebenarnya sebelum ini. Sebelum jadi OSIS kan menonjol tuh. Oh iya. Baru mulai masuk OSIS kelas 7 kan? Iya, kelas 7. Jadi langsung jadi anggota inti ya. Jadi apa? Kayak jadi kan ada tuh kayak divisi ketua apa? Ketua bidang gitu. Ketua bidang. Ketua bidang sih aku enggak sih. Masih anggota dulu ya? Masih anggota dulu. Tapi kayaknya kok rajin kali lah tuh. Pas kelas 7 tuh. Rajin jadi babu. Ya kata jadi rajin jadi babu. Cuman tuh aku ngerasanya pas udah singkat cerita ya, itu kan udah jadilah ketua OSIS kan kelas 8 kan? Iya, kelas 8. Nah itu aku ngerasa jadi ketua tuh berat kali cuy. Kayak ngatur bawahan kita tuh biar mau bergerak sesuai instruksi gitu tuh susah. Soalnya mereka pun juga punya kesibukan sendiri, tapi kan seharusnya kalau mereka udah masuk organisasi kan berarti kan mereka siap untuk melakukan apa yang diinstruksikan di OSIS kan. Iya, udah harus siap lah ya kalau udah masuk OSIS tuh. Makanya tuh aku malas salah satu ya. Lagi belajar dipanggil ya kan. Iya, kayak gitu. Lagi belajar dipanggil. Sama kayak drum band lah. Sama kayak drum band. Cuman bedanya aku enggak ikut. Kalau drum band tuh kayaknya padat banget. Lebih parah. Lebih padat dari OSIS. Pulang sekolah, pas belajar. Betul. Gila sih, itu perjuangan kali. Soalnya SMP kita kan dulu juga ini kan, drum bandnya tuh keren banget kan. Bagus. SMP 2 Tanjung Pinang ya, bagi kalian yang nggak tahu. SMP. Itu SMP Negeri 2 Tanjung Pinang itu pas zaman kami itu tahun berapa ya? 2000 berapa? 17 ya? 2017 sampai 2000. Iya, 17 18 gitu. Kita masuk 2017 sampai 2000
2020 lah ya, 2020 sebelum 2019 ya. sebelum Covid. Sebelum pandemi lah. Nah itu drum bandnya kece kali sih, apalagi 2 tahun generasi sebelum kita tuh ya, itu kayaknya Iya, dia itu goldnya. golden generationnya itu untuk drum band itu terkenal banget, makanya latihannya pun intensif gitu untuk drum band di SMP 2. Cuman kok sekarang nggak tahu lah ya, adikku SMP SP2 SMP itu 2 drum bandnya gimana sekarang, nggak pernah kedengeran lagi. nggak pernah kedengeran lagi Itu ya? kayaknya gara-gara ini lah, Bu Norma nggak di situ lagi. Oh iya, ini ya salah satu yang bikin drum band SMP 2 itu maju banget. Itu salah satunya adalah karena pengaruh dari guru kami itu namanya Bu Norma. Jadi Bu Norma itu singkat cerita itu udah guru sepuh lah di SMP 2. Sangat sepuh ya. Sangat sepuh, udah lama banget Guru dia. terbaik juga sih menurut aku. Bener, Sama 11-12 dengan Pak Ardi lah. betul. Itu Bu Norma tuh ngajar, wah itu materi yang dia jelasin itu pasti masuk sih kalau menurut aku. Ada tiga guru terbaik tuh di SMP 2 menurut aku. Menurut pertama Bu Norma, Bahasa Indonesia. Pak Ardi itu Bahasa sebenarnya Indonesia. bagus tuh, cuman aku nggak pernah diajar pula. Aku pernah. Aku juga. Enggak, aku Cuman pernah kan? sekali doang masuk gantiin Bu siapa lupa. Oh iya, iya Ada ada. kok. Ada. Pas kita kelas 7 ya kan? Atau Iya, kelas iya. 8? Aku nggak tahu tuh, lupa. Aku lupa ingat. Pokoknya pernah lah Iya masuk pernah sekali gantiin. ya, aku ada ingat. Apa gantiin Bu Norma ya? Cuman pas aku lihat, aku pernah pas jadi OSIS kan pernah keliling-keliling gitu kan, patroli ngeliatin ada anak yang bolos apa enggak. Kalau ada yang bolos dicatat, cuman masalahnya dicatat gitu kan. Nah, aku ngelihat, singkat cerita aku ngelihat lah, keliling kelas kan, di kelas tuh aku lihat Pak Ardi ngajar. Sumpah niat kali dia ngajar sih, kayak setiap ngejelasin tuh berdiri, terus ngejelasinnya tuh niat kali, sampai gestur tangannya pun main sampai keliling. Ini niat kali nih guru, dia bilang. Dia ngomong pun jelas gitu, artikulasinya jelas, suaranya pun kencang, jadi dengar gitu, kedengaran kita yang di belakang tuh kedengaran. Itu guru terbaik salah satunya, Iya, terniat sih. cuman sayangnya nggak pernah ngajar kelas kita. Iya. Bu Norma kelas 7, kelas 8 aduh siapa ya lupa. Kalian kelas 8 Pak Sugi kan? Pak Sugi itu IPA doang sih. Oh iya, bukan bahasa Indonesia ya? Enggak, IPA Pak Sugi. Oh, kelas bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia cuman Bu Bahasa Norma, Pak Ardi sama ini Bu Siti satu lagi. Kelas 8 kami sama Bu Siti. Kami siapa ya? Siapa? Aku lupa. Aduh. Ibu-ibu juga pasti. Yang Ada tuh udah satu lagi. agak ya, gurunya itu agak tua. Lupa Iya. ke siapa? Sama juga lupa. Siapa ya? Jadi Intinya cuma ingat itu aja lah, Bu Siti, Bu Norma, Pak Ardi. Ngajar kelas 7 Bu Norma. Bu Norma kayaknya cuma setengah semester loh, atau satu semester. Main rame juga tuh kelas 7 tuh. banyak bolosnya dia. Iya, banyak bolosnya. banyak kepentingan kan soalnya dia. Ah. Dia itu singkat cerita dia itu ini wakil kepala sekolah kan. Ya, dia wakil. Dia wakil kepala sekolah, jadinya sibuk banget. Dia juga jadi pembina drum band kan, yang buat drum band SMP 2 itu maju. Jadinya schedule dia emang padat lah. Jadi untuk kelas tuh ya gitu. Sering banget. Sering banget sih. Habis itu yang kedua menurut aku Pak Wira sih. Guru MTK ya. Iya, Pak Wira tuh guru MTK yang paling terbaik yang pernah kita punya sih. Maksudnya dia tuh kalau ngejelasin tuh kayak masuk gitu di otak gitu. Kayak tiap materi yang dia jelasin tuh rasanya masuk aja. Tapi nggak tahu ya kalau yang lain gimana ya rasanya. Biar aja lah kayak yang lain. Biar aja. Karena kan MTK MTK tuh sulit. Susah, orang banyak nggak suka. Kelas juga. 7 itu kita pas masuk aljabar pula. Malas betul. Gila. Tapi Udah aku ketemu X, ketemu Y. Tapi aku kayaknya dulu excited kali ya MTK. Iya, kayaknya aku paling ya lah beda lah sama si aku ambis tuh. SMP ambis sekali. Ya dulu ya kayaknya SMP yang paling ambis. Kaget. Aku pun kaget masuk 71 tuh. Oh iya, 71 tuh bagi kalian yang nggak tahu itu kelas paling neraka, itu isinya anak-anak pintar semua, termasuk kita berdua. Itu aku juga kaget. Aku ranking belasan sih. Kita kan di SD juara terus kan. Iya. Aku juara terus. Aku di SD juara 1 terus. Pas Sama. masuk SMP ranking belasan. Aku lihat Apalah. seringnya anak-anak
namanya GG kali ya aku lihat kan. Mention aja lah Marcella, Aldi, Gading, banyak lagi, Risma Desi, Risma Desi, itu tuh Diva, Azura. Diva masih lumayan lah, setara dengan aku lah. Iya itu, astaga itu perlu effort yang gede banget untuk bisa bertahan, apalagi kami terutama aku ya sebagai dulu tuh masih kayak ambisius banget gitu loh. Kalau misalkan aku nggak mau ada orang yang di atas aku gitu iya. loh. Dulu jadi kalau kelihatan ada orang yang potensial kan, itu aku agak agak gitu. Iya ketrigger kecuali Aldi lah. Kalau Aldi tuh tapi dulu tuh Aldi kami kawan. Tapi kalau akademis tuh aku sering iri gitu. Sering aku harus di atas dia gitu. Tapi di luar itu kami kawan. Gitu kayak tapi kami saling iri. Aku pun kalau misalkan kalau misalkan kembali lagi gitu ke masa lalu, kembali ke kenangan itu, kalau aku inget-inget lagi kenangan SD itu, aku sama Aldi tuh kayak aku ngerasa Aldi juga kayak iri juga sama aku gitu. Kayak dia juga menggebu-gebu untuk bisa di atas gitu, bisa juara 1. Aku juga masalahnya. Jadi kami tuh bener-bener bersaing gitu. Bersaing untuk mendapatkan juara 1, siapa yang menjadi yang terbaik. Kalian tak dirombak kelasnya ya? Enggak. Kelas 4 aja dirombak. Itu sekali. Jadi kelas 1, 2, 3 tetap terus. Misalkan aku masuk SD kelas 1, aku 1B. Sampai kelas 3 itu 1B, 2B, 3B, enggak ada pindah. Nah, pas di kelas 4, nah itu ada yang beberapa separuhnya tuh dirombak, kayak diacak-acak. Tapi aku sama Aldi hokinya masih di 4B sampai kelas 6. Kelas 6 tuh ganti nama aja, tapi personilnya atau isi kelasnya tetap. Jadi 5B kan. Nah, isinya anak-anak 5B nih. Anak-anak 5B nih harusnya kan masuk 6B. Ya. Cuman jadi 6A. Gitu. Nah, ganti nama kelasnya aja. Cuman isinya tetap. Muridnya tetap. Jadi kok sama Aldi terus satu kelas terus? Iya, satu kelas terus sampai kelas 1. Saingan terus. Itu saingan terberat. Nah, sampai akhirnya kelas sampai SMP itu aku masih ambisius sekali. Aku nggak mau ada orang yang di atas aku sampai kelas 9. Sampai kelas 9 kan. Ini tahu lah orang yang paling tahu lah aku dulu kayak mana. Nah, tapi Aldi semenjak kelas 8 dia udah enggak terlalu ambisius yang mau di atas terus, itu enggak dia. Cuman dia nyantai lah. Dulu pun pas pemilihan pemilihan ketua OSIS itu kan dia menggebu-gebukan tuh. Nah, pas jadi ketua MPK dia kan mulai berubah tuh, kayak mulai nggak terlalu mau di atas kayak gitu lah. Aku nggak tahu tuh dia goalnya itu sebenarnya apa. Cuman sekarang dia udah luar negeri. Dan magang di Hungaria. Magang di Eropa loh dia. Merendah meroket ternyata. Iya guys, kelas kita dalam ini. For your information, kita masih di, kalau kalian tahu, Kepulauan Riau. Nah, mungkin kalian bisa nanti sebelah Batam. Nah, Batam tuh yang paling dikenal. Kalau misalnya kita bilang Kepulauan Riau, di mana? Batam lah. Batam pasti recognize lah, pasti tahu lah. Itu kami di sini. Sekarang aku di Universitas Maritim Raja Ali Haji kuliah. Belum? Aku di STE, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Tansi ya? Iya, jurusan akuntansi. Sesuai dengan SMK aja biar enak. Oh iya, dulu itu kok. Oh iya, kau kan dulu suka ini ya, suka MTK kan emang dari awal. Suka MTK kan? Enggak. Kalau dibilang suka enggak. Cuman kenapa milih akuntansi, karena kalau kau mikirnya akuntansi sama MTK itu sejalan, sebenarnya enggak juga. Oh iya. Karena iya dia lebih, kalau akuntansi sama matematika itu beda sih. Iya sih. Rumusnya kalau MTK kan kita ngapa rumus, banyak lah, ada integral lah, inilah itu. Kalau di akuntansi itu beda lagi. Aku nggak perlu tahu integral gitu. Cuman kuncinya kalau di akuntansi itu kepandaian analisis data aja, bukti transaksi.
Jadi simpelnya Nah, kau harus bisa nganalisis transaksi ini masuk mana. Jadi nggak perlu tuh yang matematika kuat, nggak perlu. Soalnya nanti kita dibantu kalkulator juga kan. Itu enak Sama ya dia. dibantu Excel. Prakteknya tuh enak, ada toolsnya. Kalau MTK, Kalau MTK, kita kayaknya tuh kita nggak dikenalin gitu sama tools yang bantu kita gitu ya kalau di MTK. Jadi kita udah keburu benci duluan. Kita nggak tahu implementasinya kayak mana. Kalau aku suka MTK, harusnya aku lebih milih IPA. Harusnya kan, Iya, itu ada kimianya. Aku milih SMA kan gitu. Pengen masuk akuntansi, cuman aduh udah terlanjur daftar di bagian SMA aja. Dan Jadi kalau pilihnya di bagian bahasa pula kan. sebenarnya aku ini awalnya itu kan pas kita PKKM pas kita mau registrasi untuk SMA. Kan ada 2 jalur tuh, SMA, SMK. Aku udah masuk SMA. Tapi jalur zonasi. Oh iya, zonasi. Terus karena kan aku kalau yang jalur KIP prestasi, jalur KIP KIP itu afirmasi jalur afirmasi itu kayaknya ngurusnya agak susah. Terus jalur prestasi sebenarnya kan aku ada prestasi tuh dulu, juara Marawis kan. Aku kan ikut Marawis tuh dulu. Nah, cuman aku nggak input ininya sertifikatnya, soalnya kan aku masih bingung tuh cara ini kayak mana. Aku nggak nyadar aja lah pas itu kayaknya, jadinya shit happen, terus aku kelempar ke SMA Tabaran. Iya, gara-gara zonasi kok jauh kali. Iya, awalnya aku kan mau masuk SMA Negeri 2 Tanjung Pinang, cuman dilempar lah jadi ke SMA 4, terus kelempar lagi ke SMA 3. Aku awalnya pasrah kan, soalnya kan aku mau ambil jurusan IPS. Cuman gara-gara ada tuh kan aku Rendra yang ngajak kan, bahas aja pakai nilai. Nah kebetulan nilai aku tinggi. Nah masuklah situ. Jadi aku masuk SMA Negeri 2 tapi nggak masuk ke jurusan yang aku mau, tapi jurusan bahasa. Iya. Itulah gitu bahasa. Soalnya kalau SMK tuh kan kalau dari awal dia pakai nilai. Kau nak sejauh apapun rumahku, kalau nilai tinggi pasti masuk. Kayak kalau kau masuk, kalau kau daftar SMK udah pasti masuk. Iya. Aku aja masuk, apalagi kau kan nilai kau lebih tinggi. Iya. Terus kalau ada prestasi itu nilainya jadi makin tinggi lagi. Jadi nggak akan bisa nggak akan bisa kelempar lah kalau kau. Bener. Yang misalnya aku kan kemarin ijazah SMP 86 ya, kalau nggak salah. Nah itu aku masuk di ngelamar apa namanya jurusan akuntansi di posisi ke-17 atau 20 gitu kira-kira. Nah itu nilainya 86 tuh pas Yarzan. Nah dia kan ada sertifikat Marawis ya, dia masukin kemarin atau Marawis Poli gitu. Dia pakai itu nilai ijazah dia kan di bawah aku kan pasti. Dia pakai itu tiba-tiba nilainya langsung 200-an tuh. Aku 86 dia 200, udah pasti paling atas dia. Gading paling atas, gading dia kan pakai puisi. nilainya tak semualah tak bisa dikejar. Itulah makanya sistem SMK tuh bagus tuh, yang itu registrasi masuk sekolah dia berdasarkan nilai. Jadinya orang yang nilainya rendah tapi dia berprestasi itu nggak akan bisa digoyah, pasti masuk. Terus nilainya juga jadi itu kalau ada prestasi di sertifikatnya terus di input itu nambah nilainya luar biasa tinggi sih. Dan beda sama SMA tuh apalah zonasi dulu awalnya itu dilihatnya dari kilometer dulu paling dekat. Plus jadi, minus lah itu. Jadi kalau misalnya ada orang yang nilainya tinggi berprestasi terus rumahnya jauh mau masuk SMA ya lewat jalur prestasi berarti. Iya harus lewat jalur prestasi, soalnya SMA banyak tuh jalur zonasi, prestasi, afirmasi, jalur bahasa tuh khusus SMA 2 aja kayaknya, soalnya nggak ada SMA lain, nggak ada jurusan bahasa. Iya di Tanjung Pinang gitu. Bisa dibilang untung lah berarti kalau masuk SMA 2 walaupun di bahasa Indonesia. Kamu jurusan apa? IPA atau IPS? Bahasa Indonesia. Bahasa. Alamak. Bahasa gimana tuh? Pasti penasaran. Susah penjelaskannya, capek. Penjelasannya SMA jurusan bahasa tuh di SMA 2.
gitu kan. Oh di SMA 2 itu belajar apa aja, bahasanya ada apa aja, ada bahasa Jepang, ada bahasa Inggris, sama bahasa Indonesia ada 3 aja. Oh bahasa yang lain nggak ada, kayak bahasa Prancis, bahasa Jerman, oh nggak ada. Kalau bahasa Prancis itu di IPS, capek kayak jelasinnya. Coba Oh iya, aku dulu belajar Iya. IPS ya. Sebelum ini ya, sebelum daftar ya, atau pas daftar? Awal masuk bahasa. Karena Oh, aku kira kan Prancis tuh bakal ada di semester bahasa. depan gitu. Wah, Jadi aku ternyata. belajarlah bahasa Prancis. Itu bahasa Prancis tuh khusus untuk IPS, kan kampret. Aku udah dulu tuh aku tuh aneh dulu sih. Kan dulu niat belajar bahasa Prancis loh, sampai ngasih tahu kami di grup itu yang apa namanya, kalau nyebutin angka ada tambah-tambah gitu. Aduh. Ternyata nggak ada bahasa Prancis. Masa kelam. Kayak apa ya, hasil belajar tuh kenapa harus diumbar-umbar dikasih tahu ke grup tuh, aku bingung dulu Cok. Kenapa kayak gitu ya, kayak kalau misalkan belajar tuh hasil belajarnya ya udah untuk kita aja, nggak usah terlalu diumbar-umbar sana kemari. Ya orang pun sebenarnya bodo amatan juga sih sebenarnya, cuman kalau udah kawan kita kan ya terus oh gitu ya pasti kan kita sebagai kawan ini gitu Adalah responnya. lagi gading. Gigi juga nih. Kayak contohnya tuh gading, kayak apa, dia kan harus tahu ilmu akuntansi itu pada perpajakan apa segala macam kan. Gimana? Kayak materi akuntansi dia yang dia pelajarin, kayak perpajakan tuh gini ya nggak sih, kalau dulu tuh kemarin kayak kalian yang bahas akuntansi sama Ega juga kan di manajemen Oh, tuh. kemarin pas masih kuliah. Kalian bahas Oh, jadi nyambung kami bertiga lah dikit-dikit. aku apa nih. Aku tak tahu menahu kan soal akuntansi ya gitu. Sebenarnya masih boleh kayak ngumbar bukan ngumbar sih jatuhnya, kayak saling sharing Iya, saling jangan sharing ngumbar materi lah. sebenarnya boleh, asalkan ada orang yang sama, maksudnya ada hubungannya juga sama materi yang kita mau share gitu. Soalnya kan kalau misalkan aku bahasa Prancis terus aku share ke dia, apa nih. Pasti orang pun nggak peduli juga kan. Makanya lah aku belajar bahasa Jepang pun agak susah karena ya yang tertarik sama bahasa Jepang tuh dikit banget. Oh ya, singkat cerita pas saya masuk bahasa tuh kita aku sih sebenarnya kalau Aku jadi sebelum ini COVID 2000 berapa? 2020 kan? Aku 2019 inilah kelas 9 semester 2 lah aku udah mulai itu. Kelas 9 semester 2 atau pas kelas 9 lah intinya. Pas ini aku dekat sama grup-grup itu, Noval, Rizky, Rahmat, itu kan mereka kan nyaranin ini Kimi no Na wa, tontonlah. Tagihan. Iya, aku tuh baru pas libur tuh. Pas libur COVID tuh kan. Nah, itu aku langsung downloadin anime itu banyak. Batch Angola, AOT, Saitama, dan segala macam kayak gitulah. Journey wibu kami. Jadi kalau Fajar kan ini kan kelas 9 semester 2, aku nggak tahu loh itu kalau udah mulai start nonton anime. Soalnya kan aku juga nggak tertarik tuh. Engkau sama sekali tak tertarik di Jepangan waktu itu. Di Jermanan. Iya. Jadi kita gara-gara kami main game namanya tuh Road to Valor. Nah dulu tuh kami for your information juga, kami kelas 9 tuh kan sekelas lagi nih. Nah kami interest kami tuh ke sejarah, terutama perang dunia kedua. Dulu kami sering kali ngobrolin hal itu, mulai dari kayak pertempuran Kursk itu apa ya kan, terus D-Day lah, terus alutsista Jerman tuh kayak mana, tank Tiger, tank T-34, bahkan lagu nasional mereka gue hafalin loh. Alamak. Deutschland. Udah bang. Soviet sih paling hafal. Soyuz Hiroshima. Aduh, aku sampai hafalin not pianika. Kau iya. Kemarin. Aku juga sampai chord gitar pernah mainin sih. Yang petik. Nah,
Dulu juga kelas 9 kan aku masih ngerosting banget tuh anime kan. Iya. Oh iya betul. Nonton anime, nonton tuh Hollywood. Soalnya ya. di kelas kita yang wibu tuh ada Del, siapa namanya? Lupa aku Deva. Siapa nih? Siapa? Pas kita kelas ini loh, untuk kelas 7 atau kelas 9 ya? Deva kayaknya kelas 9 ya. Yang pokoknya kelas kita kan ada wibu juga tuh. Ya, itu tuh kalau nggak salah ngomongin itu juga tuh, ngomongin mereka apa nonton anime gitu. Iya, aku dulu gitu. Pokoknya aku adalah ngerosting dikit entah mereka entah animenya gitu. Aku ngerosting animenya sih sebenarnya. Iya, kapan? Kayak nonton anime tuh, ngapain nonton anime? Soalnya anime itu sampah, guys ya. Tapi anime sampah ya. Ngapain nonton anime gitu dulu ya? Nonton tuh film Hollywood ya gitu. gitu. Nonton film Hollywood pasti kan perang. Udahlah aku nonton Hollywood juga jarang. Nggak sesering itu gitu. Akhirnya setelah jadi pas pandemi masuk bahasa, ada pelajaran bahasa Jepang. Nah, singkat cerita pas masuk awal-awal masuk SMA masuk bahasa itu kayaknya aku belum langsung jadi bibu. Belum. Kok belajar bahasa Perancis dulu Bahasa Prancis dulu, padahal nggak ada guna karena nggak ada pelajarannya juga di bahasa. Beberapa minggu atau beberapa bulan? Bulan sih, 4 bulan lah. 4 bulan setelah. Udah 4 bulan. Iya udah semester pokoknya kayak turning point itu sekalian belajar bahasa Jepang juga. Iya, lupa lah. Iya, kok belajar bahasa Jepang kan? Iya, kami kelas 9 belajar bahasa Jepang. Iya, kelas 9, kelas 10, pas SMK lah. Itu kan kami ada bahasa Jepang juga tuh. Kalian udah ngapalin hiragana, udah ngapalin katakana, udah ngapalin beberapa kosakata juga kan? Kalah sama aku jurusan bahasa. Notabene-nya memang ada pelajaran itu muatan wajib lagi. Muatan kan ada dia muatan nasional, lokal sama sekolah ya. Itu bahasa Jepangnya muatan lokal ya kalian? Betul, lupa. Nah, pokoknya muatan nasional tuh kayak PKN agama tuh. Kalau muatan lokal kayak Melayu, bahasa Jepang mungkin. Iya, lokal ya. Muatan sekolah ya di sekolah itu aja. Kalau muatan lokal ya di daerah itu aja, muatan nasional satu Indonesia. Oh iya, kayaknya lokal. Kalau kami bahasa Jepangnya di muatan sekolah, jadi cuma sekolah kami aja gitu. Kami lokal. SMK yang ada bahasa Jepangnya kayaknya cuma SMK 1 lah. Oh iya. Kalau SMA SMA 2. SMA 2 ada Jepang. Tapi nggak tahu kalau SMA lain ya. SMA 2 karena dia ini kan ada jurusan bahasa. IPA IPS pun nggak ada bahasa Jepang sih. Jadi muatan sekolah lah kayaknya. Muatan sekolah lah bisa jadi. Iya. Mungkin lah ya. Kalau kami muatan sekolah karena cuma kami aja. Aku lihat mereka anak bayangkan ya, anak SMK akuntansi nggak ada hubungannya sama bahasa, tapi mereka bisa lebih hafal hiragana, katakana, terus kata-kata yang lebih banyak daripada anak bahasa itu sendiri. Bayangkan itu harga diri anak bahasa di mana ditaruh itu. Makanya itu aku akhirnya ini nggak bisa deh aku lagi kayak gini. Ini harus belajar nih. Ini harga diri aku di mana nih? Mereka yang belajar hitung-hitung aja masih bisa untuk ngapalin bahasa lain gitu. Aku yang notabene-nya full belajar bahasa tapi nggak bisa. Makanya itu turning point-nya. Aku mulai belajar kan, belajar hiragana, katakana, cuman aku kurang motivasi situ. Jadi lama nyendat kalian udah lah gitu. Kalian udah hafal cepet hiragana seminggu udah hafal, aku butuh berbulan-bulan tuh 4 bulan itu belum hafal sama sekali, belum terlalu hafal, belum hafal semua. Sampai akhirnya aku teringat aku akhirnya ngelihat YouTube kan, ternyata kayak misalkan materi atau motivasi itu harus datangnya dari input gitu. Kita harus menginput bahan-bahan atau materi yang buat kita termotivasi untuk belajar sesuatu. Iya, harus bikin mood lah gitu. Iya. Dan salah satu yang bisa memotivasi kita untuk belajar tadi ini. Jadi ada banyak contohnya kayak konten-konten yang bisa kita input ke dalam diri kita supaya kita terbiasa dengan bahasanya. Dan salah satu medianya anime.
Makanya aku bilang kan, aku minta saran ke Kojar. Kau udah nonton anime? Udah katanya. Kaget aku kan. Fajar udah start duluan nih ternyata. Gila, udah jadi minggu dulu dia. Dan kenapa aku bisa niat kali ngafalin hiragana tuh ya karena itulah, karena aku lagi puncak-puncak wibunya. Nah iya. Lagi puncak-puncaknya tuh. Puncak-puncaknya kita. Dulu kita dari ngegame kan, kita dulu juga sering ngegame kan, jadi gamers. Jadi main game dari bangun tuh, paling kalau liburan bangun buka HP. Itu kok login sampai malam lagi. Itu istirahat cuman mandi sama makan aja. Mandi pun kadang ke-skip. Makan lah. Makan tuh tak bisa di-skip. Makan, minum, gerak dikit, ambil minum, ambil lauk, makan, taruh, nggak dicuci tuh, taruh aja, balik main. GG cak, itu dulu aku. Parah kali. Pas masih ini ya, daring ya? Atau pas masih SMP yang itu? SMP, udah mulai dari SMP sampai daring selesai. Setelah daring selesai aku agak kurang, nah balik lagi ke wibu tadi. Nah akhirnya aku minta saran ke kok, anime apa Jar yang awal-awal gitu kan, anime siapa kemarin ya? AOT dulu kayaknya ya, AOT dulu aku inget kali tuh. AOT dulu aku kasih satu batch baru S1 ini Kimi no Uso. Iya, baru Kimi no Uso. Pas AOT itu kan nonton anime, aku kayaknya butuh seharian ya nonton anime kayak. Ya nonton aja lah. Ini untuk biar progres bahasa Jepang aku cepet kan. Set. Batch. Apa nih? Set. Atau dulu aku itu 720 atau 480 ya? 480 P. Biar hemat kuota juga. Betul. Ya. Nonton. Tet, putar. Di 08 ya? Di Note 8. Di Redmi Note 8 ya. HP kebanggaan aku dulu. Set. Wow. Karya yang menakjubkan. Langsung Jan, infokan batch S2. Soalnya kan dulu S3. Soalnya aku dulu kan nggak tahu tuh cara downloadnya gimana kan. Jadi aku minta kok lah. Aku dulu tak tahu juga, padahal kan bisa search sendiri kan cara download, cuman masih belum familiar. Akhirnya minta lah sama Fajar kan, batch S2 itu butuh waktu kan, soalnya kan Fajar juga ada kesibukan sendiri di SMK kan. Oh iya, SMK pas itu aku kelas 10 daring tuh, sibuk kali. Tiap hari tugas mata kuliah kelas 10 itu 17 mata kuliah. 17 mata kuliah. Mata pelajaran. 17 mata pelajaran tuh dalam 5 hari. Gila, itulah. Akhirnya pas Fajar udah senggang, udah nggak ada kesibukan, barulah dia datang ke rumahku ngasih badge ya. CS2 S3. Oh iya, aku datang ke rumah kau ya. Aku sering tuh datang ke rumah kau dulu. Nah, datang ke rumah aku, terus kasihlah badge-nya. Kimi no Uso ya gitu tugas ya. Pokoknya kedua Kimi no Uso sih. Aku kejebak. Sengaja tuh aku memang pertama kasih yang mantap dulu kan. Kasih AOT dulu. S3 deh. Aduh, digantung nih di laut tuh. Iya, di laut. Armin ngambil apa? Gonggong. Iya, karangnya kayak gitu lah. Akhirnya nunjuk. Keren kali. Habis itu, aduh mana nih sempatnya? Sempatnya aku bilang lagi produksi. Itulah pokoknya. Lagi dibuat ternyata sequelnya, cuman belum selesai. Pas itu kan 2020 ya kita. 2020. 2020 atau 20 lah kayaknya. Gitu ya 2020 ya. Nah, habis itu barulah Kimi no Uso pasti kan. Kok rekomendasi Kimi no Uso? Aku nanya lagi tuh. Kayak anime apa lagi yang bisa ya anime apa lagi yang bagus dia? Kimi no Uso. Apaan? Oke. Terus ya yang lain juga kayaknya nyaranin ini Kimi no Uso. Iya, Gading kan? Kalau nggak salah juga nyaranin itu. Gading kan 10 juga dia. Nontonlah Kimi no Uso kan. Wih, apa nih romance nih, mantap juga romance nih ternyata. Kalau nggak salah kok dulu ini ya, engkau apa enggak yang kritik grafiknya awal-awalan ya? Siapa? Kimi no Uso. Kok nggak ngerasa kayaknya ya? Kayaknya enggak. Ega ya kayaknya ngerasa. Iya, kayaknya Ega doang. Iya, Ega. Itu kawan kami juga tuh Ega. Nah, pas nonton Kimi no Uso aku kagum juga kayak ceritanya, terus
genre romance itu ternyata nggak seburuk itu. Terus mantap banget lah dia. Terus sampai akhir-akhir kok sakit dia nih. Kaorinya sakit nih. Apa nih? Apa nih? Apa nih? Nah, sakit kan dia. Sakit. Habis itu aku kayak waduh, ini kayak waduh jangan sampai lah firasat itu benar. Pas udah tamat. Tapi pas itu pas aku masih nonton Hollywood kan itu kan happy ending semua kan. Jarang yang sad. Aku nggak pernah tuh nonton karya yang sad ending. Dulu pas kecil, tapi bukan Hollywood. Itu Ada kayak yang jatuhnya sinetron Nah, Indonesia. sinetron, tapi kalau sinetron Indonesia pun dia dramatis aja, tapi nanti akhirnya happy ending juga kan. Akhirnya yang nantinya apalah ada masalah lah, pokoknya hilang masalah. Iya, ujung-ujungnya happy. Nah ini Udah Kim berharap, nih. Udah berharap kan, dia sakit kan. Sakit terus penampilannya si siapa? Arima Kose kan. Penampilan Arima Kose yang terakhir main piano. Kaorinya lagi dioperasi, doain kan supaya kaorinya bisa operasinya bisa berjalan lancar. Dia main piano. Tahunya Aku berharapnya kaorinya lewat. Aku berharapnya yang pas dia tampil main piano itu kan dia kan bagus kan tampilnya. Nah, aku kira itu tampilannya bagus, kayaknya sembuh lah. Iya, kayaknya sembuh. Terus kaorinya pun kayak ngebayangin dia main sama iya. Arimanya ngebayangin dia mainnya sama Kaori juga kan. Kaorinya main violin kan, main biola. Ternyata kampret. Itu itu masih kena sebenarnya. Kadang kalau nyanyi sendiri tuh keinget lagu itu kan. Kayak galau mau sedih. Itu anime pertama yang buat aku nangis. Itu nangis aku habis berapa tisu? 5 tisu ya. Aku nangis betul nangis dia. Kayak astaga cowok gini kan kenyataan gitu. Teknik aku berhasil. Iya, aku betul nangis. Kapet. Pertama naikkan mood dia dulu dengan nonton OT. Dan naik moodnya kasih lagi itu. Kejam sih. Itu satu hari aja tuh aku tamat. Si Kim No Soo. Episode 1 sampai 20-an masa. Aduh, aku masih ngakak itu sih strategi aku berhasil. Iya. Ingat tuh yang di jalan yang di kereta itu. Bye coklat. Oh ya. Maaf nggak bisa berimu coklat apa? Iya surat. Iya surat terakhir. Dikasih sama ini sumpah. Surat terakhir dari Kaori. Begitulah. Sedih kali ya gitu. Itu nangis literally nangis. Tutup HP kan. Apa nih aku ngejat dulu kalian gitu. Apa nih? Bagus sih sebenarnya gitu kan di kampret kan. Terlalu menyentuh soalnya. Udah expect. Kampret kalian begini Fajar. Yes. Ya lain. Aku nangis lah tutup HP, kamar mandi. Itu kamar mandi pun nangis gitu. Itu jangan sampai orang tua aku ngeliat aja tuh. Aku ditanya-tanya nanti. Ngapa kamu? Balik kamar aku betul-betul nangis. Literally lepas. Nangis, betul-betul nangis. Sampai besoknya aku tidur masih ingat-ingat. Aku juga kebayang-bayang santai. Kebawa mimpi. Besoknya itu aku masih bisa, kalau diinget lagi itu masih bisa nangis. Sampai seminggu lah betul-betul baru aku bisa move on. Itu pas move on itu aku nonton apa aja? Kayaknya aku minta ke aku juga lah rekomendasikan yang bagus. Yang aku kasih action habis itu yang enak-enak lah. Nah, aku lupa. Ya sama lah. Terus singkat cerita nonton anime lumayan banyak. Aku nonton Sao dulu nonton ini dulu yang namanya apa? Dulu aku gudangnya tuh aku simpan di laptop semua. Apa ya? Bentar, dicari dulu di laptop guys. Apa tuh ya namanya animenya? Enggak, yang dia yang aku Ega nonton juga. Aku juga nonton kalau nggak salah. Yang awal-awal itu yang dia sniper gitu. Aku lupa apa ya? Awal-awal sniper. Iya, apa ya namanya? Gimana ceritanya lupa gimana? Aduh, gimana? Aku lupa. Alurnya kayak mana? Intinya tuh yang ini yang ada adegan chaos di hutan itu loh. Apa tuh namanya? Grisaya. Oh iya Grisaya. Itu kita nonton Grisaya dulu apa? Ini
apa Aduh, tak ingat lah. Saw dulu? Yang pasti saya kita nonton bareng-bareng bertiga. Iya, kita nonton Nonton bareng-bareng di rumah sendiri-sendiri tapi sama-sama starnya. iya terus bener. Dan yang paling ngebut Ega pasti. Iya, Ega supaya itu kawan kami. Kalau ya namanya nge-batch nonton Kalau udah anime niat batch, tuh. kalau udah niat dan animenya tuh ngeklik di dia, Udah. sehari selesai itu. Mau berapa episode, bahkan dia 2 season pernah sehari itu. Ah iya. Gila dia. Apalah. Aku aja bentuk-bentuk sehari 1 season gitu. GG. Iya gitu. pasti itu puncak-puncaknya. Aku sehari paling banyak tuh sih Kimi no Uso kayaknya 1 hari juga lah. Iya kan? Itulah paling banyak 2 episode. season. Tak buat. Dia kayaknya dia bangun pagi. Terus dia nonton sampai dini hari lagi gitu. Gila cuk dia cuk. Grisa. Apa kayak kita nonton Saw dulu kayak. Grisaya dulu deh kayaknya. Iya enggak sih? Ingat. Mungkin saya. Kayaknya Grisaya dulu deh soalnya Saw tuh baru bener-bener kita takjub. Karena kan aku baru pertama kali nonton juga ya. Aku SAO kayaknya udah nonton di luar lah. Oh, udah nonton Iya, duluan. aku kan di luar. Oh, Pas ini aku downloadnya tuh pas libur panjang COVID itu belum masuk. Aku nonton semua tuh, ngebat semua. Hari-hari nonton, hari-hari nonton. Oh, berarti aku dulu. Aku yang ketinggalan. Aku tuh yang nonton Grisaya dulu, habis itu baru nonton Sword Art. Kalau Grisaya kita sama-sama, tapi kalau SAO ya, aku duluan. aku duluan. Jadi timeline-nya itu kan nonton Saw dulu. SAO pas libur COVID itu baru Grisaya sama-sama kita. Habis itu kok SAO. Nah, habis itu aku Saw sama Ega tuh. Ega juga kayaknya. Ega juga ya? Ega pertama kali kayaknya. Ah, Nah, itu kan dia, wah itu anime terbaik sih. season 1. Gak ada yang bisa ngalahin season 1 ya terutama. Iya itu best parah. Aku Mantap. banyak yang bilang anime Saw tuh overrated atau gimana. Ya mungkin kalau misalkan dinilai secara kuantitatif kayak grafiknya, alurnya atau apa segala macam, ya mungkin overrated. Cuman itu bagus banget sih kalau secara subjektif ya. Ditambah Ini bikin aku tuh makin menggebu-gebu lagi makin iyalah. Makin semangat belajar. Gila. Salah tuh gila banget sih kan. Itu karena ini ditambah kita ini sih memang lagi puncak wibu-wibunya. Iya, kamu puncak. Kita lagi wibu-wibu banget lah nonton anime. Wibunya banget. Kalau nggak nonton anime sehari itu rasanya ada yang kurang. Ayo betul lah. Kayak Saw season 1, season 2, kebut season 3 langsung selesai. Nah, habis itu kayaknya pas start di mana itu aku mulai belajar bahasa Jepang lagi. Akhirnya setelah banyak anime yang ditonton, singkat cerita anime banyak tuh yang nonton kan. Oh iya, salah satu lagi nih nontonnya Sugano Sora. Oh itu Gading. Kalau kau lihat konten ini, Ding. Terima kasih ya sudah merekomendasikan Yosugano Sora kepada aku dan juga Ega. Aku tidak. Di waktu ujian ya, Gading. Ujian Ingat Anda? Ujian ini ya semester ganjil ya? Iya, ujian semester dan aku rela mengalokasikan waktu belajar aku hanya untuk nonton Yosugano Sora. Itu kan ujian online. Iya. Setelah paginya kan ujian tuh. Pagi jam 8 sampai jam 10 ujian. Jam 10 sampai jam 6 sore itu aku nonton Yosugano Sora langsung tamat. Ternyata sampah. Buat PHP sampai episode 10 yang kepergok itu di depan pintu. Maksudnya tuh ya melakukan hal kayak itu di depan pintu, terus pintunya nggak dikunci. Tak tahan. Iya tak tahan, terus pintunya tak dikunci, kawannya datang, cewek itu berdua datang, buka pintu, kepergok lah dia lagi. Astaga, mantap betul tuh anime. Jangan kalian nonton ya. Warning, kalian jangan menonton anime tersebut. Kalau aku untuk ini Akino Sora aja 3 episode itu. Kau juga kan? Iya. Itu.
direkomendasikan Gading juga tuh nggak salah. Kisora gigi. Aku nonton pas ada saudara di rumah. Enggak. Iya. Aku nonton di kamar pakai headset. Oh gitu sih. Gigi itu Kisora boleh. Tapi jangan lah ya. Itu bahaya. Iya, setidaknya lebih baik dari Ya, saudara. lebih baik lah. Walaupun sama-sama saudara juga. Apalah. Aneh ya. Dulu. Sekarang anime kayak gitu skip lah. Malas. Ya, oke. Akhirnya pas banyak nonton anime, nah barulah belajar bahasa Jepang tuh. Bahasa Jepang aku belajar niat belajar hiragana. Iya, langsung ngebut tuh. Langsung Aku yang cuman hafal hiragana. Kau udah kanji aja masuk. kanji ya kan, udah kanji udah bisa apa bahasa Jepang aku udah conversational banget, udah conversational lah, kayak udah bisa ngomong, udah bisa ya kalau misalkan ada orang ngomong bahasa Jepang aku bisa connect lah mungkin gitu. Udah ada possibility-nya udah tinggi lah untuk ngobrol bahasa Jepang tuh bisa. Nah itulah efek dari wibu yang positif. Salah satu yang boleh. Jadi nonton anime itu nggak hanya menghabiskan waktu, tapi juga mempelajari budayanya. Dia mempelajari budaya Jepang tuh kayak mana. Iya, kalau kalian memang ada pelajaran yang berbau Jepang, bagus sih, manfaat. Bagus. Tapi kalau saran aku juga jangan nonton anime aja. Maksudnya kalau dalam konteks belajar bahasa Jepang, jangan hanya bergantung pada anime doang. Soalnya anime itu banyak cara-cara ya atau kosakata juga, cara-cara bicaranya yang nggak sesuai sama real life. Contohnya kayak yang paling gampang date bayo date basa gitu. ore mitai ni natte te bayo gitu kayak apa ya, ramen gak skit te bayo. itu kan salah satu cara bicara di anime Naruto yang nggak bisa diaplikasikan ke sehari-hari, ke keseharian kita itu nggak bisa. Nah itu lain tuh didengarnya. Nah makanya saran aku tuh banyak juga nonton di YouTube atau podcast di Spotify atau di Instagram juga banyak, itu cari konten-konten dari kreator-kreator yang memang fokus belajar bahasa Jepang. Jadi nggak hanya dari anime. Jadi kalian tahu itu konteks yang dimana cara bicara yang sopan itu kayak mana, yang formal itu gimana, terus yang gaul, yang informal itu gimana. Kalau misalkan ngomong sama kawan, percakapan sehari-hari aku sama Fajar kayak gini nih. Nah kalau misalkan kita berbicara dengan kita ngomong sama guru ya kita kan nggak mungkin kayak gini. Ya, nah contohnya ngomong kayak sama dosen ya mungkin seperti ini bu caranya, bukan formal bukan mungkin kayak gini bu caranya, itu agak gimana gitu. Cuman sebenarnya boleh aja, cuman tergantung konteksnya sih. Kalau misalkan lagi di ruang dosennya ya jangan. Mungkin seperti ini bu lebih baiknya gitu. Lebih diformalin lah. Nah begitu itu dengan kita banyak nonton konten selain dari anime, video dari YouTube tentang bahasa Jepang, banyak kayak cara ngomongnya, terus phrase atau kalimat-kalimat yang biasa digunain orang Jepang di kehidupan sehari-hari. Nah itu kan banyak tuh. Nah akhirnya kalian jadi tahu di anime ini kalimat ini mungkin bisa dipakai di sehari-hari. Nah yang satu lagi mungkin enggak, karena kalian udah paham konteksnya gitu. Saran aja. Jadi sebuah saran, sepruit saran dari wibu yang sudah tua. Ya wibu tua, wibu udah senior 4 tahun. Udah 4 tahun. Udah 4 tahun. Jadi sekarang dulu masih rajin-rajin yang nge-batch, sekarang boro-boro nge-batch ya, ongoing aja ya guys ya. Dulu kita ikut ongoing tuh iya lah gara-gara ini kan ke anime yang kita batch sudah nggak ada yang menarik lagi. Oh iya, sampai di mana kita bosen di titik di mana kita bosen nge-batch. Apalagi yang mau di-batch bingung. Oh udah, kita coba ongoing aja lah. Awal-awalnya sih kita coba ongoing awal-awal ya. Awal-awal sih nggak terlalu gimana kali sih. Maksudnya nggak terlalu enak ongoing, soalnya gantung. Kami Kami terbiasa nge-batch kan? Nge-batch langsung tamat,
atau setidaknya dalam 12 episode tuh langsung. Jadi gantungnya di ending aja. Tapi kalau ongoing gantungnya tiap episode. Per minggu episode, terus kalau episode akhirnya gantung lah lagi. Dah lah gitu. Tapi semakin lama semakin padat ya jadwal SMA, terus semakin turunnya juga mood kami nonton anime. Akhirnya ongoing ya pilihan terbaik, salah satu opsi terbaik yang bisa kita ambil. Bisa kita nonton anime ongoing itu lebih nggak terlalu banyak makan waktu lah. Kalau awal-awal ikut ongoing kan rasanya lama kali itu nunggu seminggu depannya. Iya, itu lama, sehari lama. Makanya dulu salah satu cara ngatasinnya banyakin lah anime ongoing itu. Iya. Jadi nggak hanya satu anime yang kita ongoing, tapi ada banyak. Itu paling banyak berapa ya? 12 anime tuh ongoing. Gila itu. Senin ada 3, Selasa ada 2, Rabu ada berapa, Minggu, Kamis kadang kosong, Jumat kosong, Sabtu ada mungkin 1 atau 2 minggu. Banyak minggu. Nah, itu salah satu caranya biar nggak bosan minggu. Jadi animenya banyak. Jadi akhirnya setelah terbiasa ya akhirnya ya udah gitu. Kayak misalkan episode minggu ini gantung ya udah sih anime lain gitu. Anime lain nonton anime lain nggak macam dulu langsung gitu. Kalau sekarang gitu caranya gitu sih. Kalau sekarang kuliah udah capek, udah nonton anime itu udah kayak opsional aja gitu. Dulu kita kalau nggak nonton anime sehari aja lain rasanya kayak gitu. Yang kurang gitu. Ada aja yang ganjel gitu ya udah. Terus sekarang ya udah sih. Kayak rekor paling lama enggak nonton anime itu berapa hari ya? Pas ini ujian kemarin yang kuliah kemarin sekitar seminggu 6 hari lah enggak hari. Aku juga terakhir tuh pas project tuh sama sekali project kuliah semester 1. Itu aku nggak nonton anime sama sekali. Berapa minggu tuh? 2 seminggu lebih lah, 9 harian lah nggak nonton anime. Literally nggak nonton. Betul. Sampai FP di IG yang tentang anime di unfollow. Iya, di unfollow juga. Udah. Fokus sekali nampaknya tuh. Anime itu udah hilang. Paling Dokter Anime yang aku nggak unfollow. Dokter Anime terus anime apa tuh pokoknya yang akun-akun yang gede loh. Akun yang gede aku nggak unfollow. Biar adalah sedikit info-info anime dikit aja. Nggak terlalu banyak. Oh dulu mah ada info season baru langsung tahu tuh. Season 2. Kapan? Bulan Oktober 2023. Langsung tahu. Nah, langsung lah ditunggu-tunggu. Sekarang ada season 2 ternyata. Kayak unexpected gitu. Kalau dulu kan ditunggu-tunggu banget dulu. Iya, ditunggu-tunggu banget. Kapan S2? Sekarang tiba-tiba download aja S2. Betul, sekarang. Kayak inilah, kayak kelas Room of Daily tiba-tiba download aja S3. Iya. Kira-kira. Itulah guys ya cerita kami. Mungkin ini kayaknya udah lama juga. Kita mau nugas juga, mau belajar bareng rencananya. Jadi mungkin sekian aja obrolan kami hari ini. Literally santai, random banget. Semoga dari percakapan kami tadi mungkin ada beberapa faedah yang bisa dipetik. Mungkin ya nggak tahu juga sih, kayaknya nggak ada. Apa ya faedahnya? Oke, jadi mungkin sekian dulu percakapan dari kami. Ditunggu konten selanjutnya di Nyantai Dulux podcast dari Rizky, dari saya. Mungkin sekian saja. Thanks ya. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Sorja, matan. Salah. Sorja, jane. Sorja, jane. Oke. Jane. Oke. Sorja, jane.